warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem organ pada bebek jantan. Saya Irsana Sution, NIM 2203066068 yang akan menjelaskan tentang sistem saraf pada bebek. Sistem saraf pusat pada bebek atau nerve forum adalah suatu organ sensorik yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari bebek, yang dimana nerve forum ini mengatur semua fungsi sistem pada tubuh bebek. Sistem saraf pusat pada bebek atau nerve forum ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, yang dimana otak terletak di rongga kranium dan terbagi menjadi dua, yaitu otak depan dan otak belakang. Otak depan adalah berfungsi untuk mengatur semua penglihatan, memori, dan belajar. Yang kemudian itu otak belakang yang berfungsi sebagai organ vital atau reproduksi pencernaan. Yang kemudian sumsum tulang belakang yang terletak ke otak dan memanjang ke bawah, yang berfungsi untuk mengantarkan perintah ke otak dan dari otak. Kemudian akan dijelaskan oleh Febri. Nama saya Febri Saputra Nasution, NIM 2203066060, akan menjelaskan organ pencernaan pada bebek. Pertama ada paru. Bebek tidak memiliki gigi sehingga mereka menggunakan paru untuk mengambil makanan dan mencabiknya menjadi potongan-potongan yang kecil. Kedua, ada tembolok. Makanan yang disimpan di tembolok akan dibasahi dan dilunakkan sebelum masuk ke perut. Tiga, ada proventriculus. Proventriculus atau lambung kelenjar adalah tempat di mana enzim dan asam. Enzim yang dihasilkan termasuk salah satunya ada lipase dan pepsin. Keempat, ada ventriculus atau lambung berotot. Lambung berotot atau empedal yang bekerja secara mekanis, memiliki dinding yang tebal dan berotot, mengantarkan makanan dan mencampurnya dengan batu gizzard atau grit. Batu gizzard berguna untuk memotong makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Aaron. Perkenalkan, nama saya Aaron Septian Besut, NIM 2203066074. Saya akan melanjutkan tentang organ pencernaan pada unggas. Tentunya ada usus halus, di mana usus halus merupakan tempat sebagian pencernaan atau penyerapan nutrisi. Di usus halus pada bebek ada tiga bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Terus ada usus besar. Usus besar merupakan tempat penyimpanan, tempat penyerapan air dan elektrolit pada makanan. Usus besar pada bebek ada dua bagian, yaitu sekum dan kolon, di mana sekum merupakan tempat fermentasi bakteri untuk membantu mencerna serat. Terus yang terakhir ada kloaka, di mana kloaka berfungsi sebagai tempat penyimpanan kotoran dan urin pada bebek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Nikolaus. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Sapoli Ramadaili dengan NIM 22030661. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan atau respirasi. Sistem respirasi atau pernapasan adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur yang berfungsi sebagai pengatur tekanan gas atau kontrol dioksida dan oksigen. Organ yang pertama ada nares. Nares adalah organ yang berfungsi sebagai jalan atau jalur masuknya udara ke dalam sistem respirasi. Nares ini kita kenal sebagai lubang hidung, di mana di dalamnya itu ada seperti bulu-bulu halus yang dimana fungsinya itu untuk menyaring udara yang masuk ke dalam sistem respirasi. Selanjutnya ada laring. Laring ini berfungsi untuk mencegah masuknya benda-benda asing ke dalam sistem respirasi. Kemudian ada fungsi lain dari laring adalah sebagai
jalur masuknya udara dan juga sebagai organ yang membantu proses pencernaan makanan yang masuk ke dalam sistem pencernaan. Kemudian ada trakea. Trakea ini berbentuk pipa dan terdiri dari cincin-cincin tulang rawan yang dimana fungsinya itu membawa udara dari luar ke dalam paru-paru. Trakea sendiri ini bercabang menjadi dua, yaitu bronkus kiri dan kanan. Fungsi utamanya itu memastikan udara masuk ke dalam paru-paru yang berasal dari trakea. Di ujung pangkal dari trakea ini terdapat sirinx, di mana fungsinya itu memberikan atau menghasilkan suara pada unggas. Kemudian ada pulmo, atau yang lebih kita kenal sebagai paru-paru, di mana pulmo ini adalah organ yang berfungsi sebagai tempat sirkulasi atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pulmo sendiri ini berjumlah sepasang dan diproteksi oleh tulang rusuk. Pulmo atau paru-paru pada unggas itu memiliki ukuran yang lebih kecil, sehingga memerlukan pendukung seperti kantong udara, di mana fungsi dari kantong udara ini mengatur volume udara dalam paru-paru agar tetap konstan dan menggerakkan udara melalui paru-paru dalam proses inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rin. Saya Rinto Soi dengan NIM 22030658. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sistem reproduksi pada jantan bebek. Yang pertama adalah testis. Testis merupakan suatu organ reproduksi jantan yang terdiri dari tubul seminivorus dan berjumlah sepasang. Organ berbentuk oval dan berwarna putih kekuningan. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian di bawah testis ada epididymis. Epididymis yang berjumlah sepasang dan berbentuk melingkar dan menempel pada bagian bawah testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengangkutan sperma dan sebagai jalan cairannya sperma ke arah kaudal menuju ke deferens. Kemudian ada ductus deferens. Ductus deferens saluran yang menghubungkan epididymis dengan kloaka. Ductus deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma sebelum diejakulasi. Ductus deferens bermuara di kloaka, tepatnya di proctodeon. Ductus deferens terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas yang merupakan muara sperma dari testis dan bagian bawah merupakan perpanjangan epididymis yang disebut dengan deferens. Kemudian ada kloaka. Kloaka merupakan suatu lubang posterior yang berperan saluran pencernaan urin, reproduksi, dan genital pada spesies hewan tertentu. Pada unggas seperti bebek, kloaka berfungsi sebagai tempat mengekspresikan atau mengeluarkan urin dari tubuh. Kemudian akan dijelaskan oleh kawan saya Rizky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aldrin Nasution, NIM 22030062. Saya akan menjelaskan enzim pencernaan. Yang pertama yaitu ada amilase. Amilase ini berfungsi untuk mencerna karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat sederhana. Setelah itu yang kedua ada maltase, yaitu untuk mencerna lemak menjadi gliserol. Setelah itu yang ketiga ada lipase yang berfungsi untuk mencerna. Setelah itu ada laktase. Laktase ini untuk berfungsi memecah laktosa. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Mikael. Perkenalkan, nama saya Mikael Sebastian Sembiring dengan NIM 22036064. Saya akan menjelaskan tentang sirkulator darah. Guna sirkulator darah yaitu untuk menyebarkan sel darah dan zat-zat yang lain. Yang pertama yaitu vena pulmonalis dari atas, lalu disebarkan ke aorta, lalu
disebarkan lagi ke antrium sinetis dan ke bawah melalui ventri sinetis dan vertical dexter dan capillary tubule inferius anterius dan arteri pulmonalis dan kembali ke kapiler atau paru-paru. Sekian dari kelompok kami. Ada kata salah, kami mohon maaf. Terima kasih.